pada akhirnya kemudian semakin terasa gitu ya, semakin terasa kemampuan aktingnya. Iya, termasuk ada Mbah Teguh itu natural banget. Apa Mbah Teguh itu perannya sebagai apa? Kakeknya Kang Hudan. Kakeknya Kang Hudan. Terus ada lagi Kang Hudan kecil sama Kang Jawa kecil. Itu natural banget juga mereka. Jadi kan di sini menceritakan. Ya, di sini kita menceritakan filmnya flashback kan sebenarnya. Iya. Kenapa menceritakan tokoh Jawa dan Kang Huda itu sudah besar, sudah dewasa seperti ini. Dulu tuh pendidikannya seperti apa sih masa kecilnya? Jadi di ending terakhir itu kita sampaikan. Karena kita sambil kenapa kita kasih nama judul Santri Negeri. Jadi kebetulan memang film ini kita dedikasikan untuk pemerintah tadinya karena sudah memberikan kita Hari Santri. Kita apresiasi kita, wujud terima kasih kita kepada pemerintah dengan kita ambil judul Santri Negeri di Hari Santri tahun 2017 pada. Sarung sendiri kita singkat dari Santri Negeri, kita singkat dari Sarung, dan Sarung kebetulan juga identik dengan santri itu sendiri. Putra putri di pondok pesantren selalu pakai sarung. Oh iya, saya tadi mikirnya malah cenderung ke maskulin gitu ya. Kenapa sarung, bukan yang identik buat perempuan itu enggak ya? Nah, jadi yang santri putri juga sarungan juga ya. Sekarang gini, NU itu organisasi yang berasal dari Indonesia. Ya. Sarung sendiri adanya di Indonesia. Adanya beduk kentongan itu ada di Indonesia. Saya berharap film Sarung ini nanti ketika orang luar tahu Sarung, tahunya Indonesia. Dan nyatanya sampai saat ini memang banyak sekali dari luar Jawa. Ini kalau di dalam negeri ada beberapa dari pulau ada Batam, Kalimantan, Lombok, Sumatera sudah minta untuk nonton film ini. Belum yang luar negeri, kemarin ada Singapura dan satu kelompok, terus Hongkong juga ada. Bahkan di teman-teman mahasiswa di Turki itu mereka punya kelompok sendiri juga khusus untuk Aswaja, Alusna macam dia ini punya kelompok sendiri, ingin nobar juga. Kan yang bikin menarik itu dari Thailand Selatan, Patani itu ya namanya Patani dari negeri Thailand Selatan. Di situ ada kelompok kecil masyarakat Islam. Ternyata nenek moyangnya itu dari Aceh. Kultur budaya sama dengan Indonesia yaitu NU. Caranya ada tahlilan. Isinya kultur budaya NU banget lah. Sana juga minta film ini bisa diputar di sana. Gitu. Ini waktu itu ketika minta gimana prosesnya? Yang menghubungi kita karena di terawih film Sarung kan kita kasih nomor. Oh iya. Ya itu sebenarnya nomor saya pribadi juga. Jadi langsung ke saya nanti kalau ada komunikasi dan kita selektif juga untuk nobar film. Iya, ini selain di beberapa wilayah di Indonesia gitu ya, ternyata di Indonesia juga sudah terputar gitu ya. Belum terputar. Ada minta, tapi belum ya. Belum kita belum sampai ke sana. Kita aja keluar dari Jawa Timur tuh masih kita coba 2 tempat di Subang sama di Kebumen kemarin. Hari puasa ini kemarin. Jadi min 2 hari sebelum puasa kita coba di Subang. Terus kemarin baru tanggal belum lama 3 hari yang lalu tanggal 25 yang lalu. 25 kemarin kita coba di Kebumen. Ternyata sana juga pecah. Meriah, rame dan bagaimana sangat menarik. Bahkan yang beberapa santri itu sudah mengirimkan beberapa karya ke kita, mulai dari tulisannya. Terus, jadi ini yang menarik. Sebelum kita adakan nobar itu kan siang kita adakan workshop pelatihan tentang sinematografi. Nah itu langsung kita buat film pendek sama-sama. Malam sebelum nobar kita tonton film itu. Rata-rata yang dibuat oleh peserta itu. Iya, yang tadi kita adakan workshop pelatihan. Iya. Nah, ternyata sekarang ada beberapa santri juga terusnya yang ada di pondok yang sudah berkarya banyak. Jadi 1 menit 3 detikan itu yang lucu-lucu yang ini salah satu tujuan kita juga film Sarung. Kenapa kita fokuskan di pesantren? Jadi gini, banyak pondok pesantren itu yang sudah bisa membuat film karena cita-cita menarik di pondok pesantren yang perlu diangkat. Tetapi kelemahan mereka, kendala mereka adalah teknik pengambilan gambarnya. Nah, harapan saya banyak nggak percaya saya membuat film ini dengan menggunakan 1 kamera. Nah, ketika kita datang ke satu tempat nobar itu kamera saya bawa juga. Ini saya membuat kamera dengan membuat film dengan 1 kamera ini. Ayo kita bikin sama-sama. Intinya yang penting adalah cara pengambilan gambar, angle kameranya itu. Kamera apapun pakai HP atau apapun, kalau angle kameranya yang bagus pasti hasilnya bagus. Bukan pada alat yang bagus ya Mas,
harus Bukan. lebih utama pada ya, tadi kemampuan ambil angle gitu ya. Ya, bagaimana kita bisa menguasainya. Oh iya. Itu satu kelemahan yang ada di teman-teman santri ya. Padahal sudah banyak yang produksi film gitu ya, mereka itu film pendek, film lucu. Ya karena kita kan di Rosso film Sarung Jawa Timur kan ada tema kita belajar mengaji, berkarya dan berbagi. Jadi kita belajar bersama, kita sambil mengaji, maksudnya kita belajar berdakwah, kita buat sebuah karya film pendek itu tadi atau foto-foto, terus kemudian kita berbagi. Nah, baginya seperti apa ya? Hasil karya itu kita bagi teman-teman kita. Kemarin film Sarung ini, saya belajar untuk membuat film ini sudah lama, sejak tahun 2014, mulai dari fotografi, videografi, kemudian bereditor. Jadi film ini hampir semua saya sendiri, mulai riset, pembuatan skenario, pengambilan gambar, cari talent, editing film juga, termasuk promosi di pondok pesantren saya sendiri. Karena pada waktu itu kita cari teman, kita cari partner itu mau nggak ada, maka rata-rata kalau nggak ada uangnya juga nggak. Iya benar, apalagi kalau era sekarang gitu ya Mas ya. Ini Mas Gran kok tekadnya sedemikian kuat ya, sampai istilahnya ini juga hanya dipersembahkan benar-benar untuk santri gitu, tidak mencoba untuk dikomersialisasikan gitu. Proses pembuatannya juga istilahnya girohnya ya, dari awal sampai akhir jadi itu. Kira-kira ada dorongan seperti apa sih Mas? Jadi saya sendiri kan sebenarnya punya basic suka dengan sejarah. Saya juga aktif di Dewan Kesenian Kabupaten. Tentang, jadi kalau tentang seni atau budaya apapun itu saya suka sekali. Nah kebetulan NU ini adalah salah satu organisasi yang terbesar di dunia ini, yang masih mempertahankan budaya lokalnya. Saya menyampaikan berkali-kali bahwa tujuan kita buat film ini untuk wujud khidmat kami kepada NU, wujud pengabdian kami kepada NU, dan juga untuk menginspirasi para santri-santri. Berulang kali kita sampaikan ketika kita sudah film, kita punya prinsip tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Kalian jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman, karena pakai nyaman yang sesungguhnya itu ada di luar sana. Berkata kalau dengan punya cita-cita, impian, apapun itu, kuncinya tetap fokus, yakin, dan percaya. Bagaimana apa? Kita yakin dalam semesta pasti mendukung, dan percayalah bahwasanya apa? Ketika kita dalam perjuangan, kita dalam berkarya, orang sekitar kita tidak mendukung, misalkan tidak mensupport, tidak mencukupi, kita percaya dan yakin bahwasanya apa? Allah itu lebih dari cukup. Nah itu yang sudah kita sampaikan berkali-kali, dan kita akhirnya bisa seperti ini ya, dari perjuangan bertahun-tahun kita kan mulai riset sampai hari ini. Betul, dengan berbagai macam perintangan di lapangan sana. Dan saya sampaikan ke teman-teman berulang kali juga, kru film Sarung, pemain juga, maksudnya ya ini awal kita. Kalau kita mau berjuang ya seperti itu. Tapi ya jangan lihat perjuangan kita aja. Kita juga harus punya mimpi bagaimana kita bisa terwujud. Insya Allah kalau perjuangan kita ini nanti benar-benar ikhlas, hasilnya juga akan maksimal kan Pak. Saya juga nggak mengira kalau film ini bisa sampai di pondok pesantren. Jadi selama 3 bulan penuh itu hampir tidak bisa kita masuk ke pondok pesantren. Semua apa ya? Selama 3 bulan penuh itu ya? Ya semacam kalau dulu kita percaya dengan adanya mujizat yang turun ke kanjeng Nabi. Ini keajaiban kita. Iya, barakallah. Ya kita nggak punya alat, kita bisa membuat film. Kan? Kita dengan keterbatasan, nggak ada basic acting apapun, teman-teman bisa membuat karya. Bahkan saya nggak bisa main gitar sama sekali. Backsound soundtrack film itu juga saya sendiri yang membuat. Kerjasama dengan teman-teman. Nah, saya sampaikan berkali-kali, kita nggak bisa apa-apa, tapi kita punya teman yang bisa. Nah, logikanya gini, siapa dengan siapa kita berteman, itu teman itulah yang akan menentukan prestasi kita. Berarti kita kalau kita bekerja, ngomong pekerjaan, kita berteman dengan si A, kalau bisa kita mendapatkan penghasilan yang sama dengan si A. Kalau kita punya teman si B, ini bisa editor nih, kita harus bisa editor. Kita punya si C, bisa fotografi, kita harus bisa fotografi. Kita punya seorang teman bisa membuat lagu, kita juga harus bisa membuat lagu. Jadi tetap saya sampaikan. Kemudian bahkan kadang heran, kerjasama itu sebenarnya apa sih? Gitu kan ya. Ya kalau tanya pekerjaan, saya sampaikan. Kerjaan saya itu belajar dan belajar.
Terus fotografi atau apa itu hasil dari apa? Ini namanya hobi. Sebuah hobi yang akan membentuk karakter kita masing-masing dan nanti akan menentukan prestasi kita. Jadi pekerjaan itu siapa sih? Pekerjaan kita ya belajar setiap hari sebenarnya. Iya, dimanapun kita belajar. Dan ini Mas, terkait dengan film Sarung ya, di era yang kita tahu sekarang digital gitu ya, atau perkembangannya sudah sangat luar biasa. Nah, posisi film Sarung di tengah perkembangan dunia global ini seperti apa sih Mas? Di film ini sebenarnya kan banyak yang nawarin untuk masuk di digital ya. Seperti saya menjual beberapa produk nih yang sudah komunikasi juga oke klik sama Blay. Udah pernah diminta gitu? Ya, diminta. Tapi memang kita sampaikan ke beliaunya, maksudnya kita belum bisa masuk ke situ karena film ini memang kita tujukan untuk santri dan harus fokus ya santri dulu yang nonton. Harapan kami, karena juga heran, kenapa kamu nggak butuh uang, kamu nggak butuh materi dan sebagainya. Ya, kita kembali ke komitmen. Teman-teman sudah kita sampaikan. Ini wujud hikmah kita. Kemudian ketika kita roadshow, niat kita apa tabarukan, ala berkah, oleh barokah. Di situ kita start pondok, ya kita wajib ya kita silaturahmi ke yang kita minta doa, kesehatan dan sebagainya ke pondok pendiri makam. Kemudian juga kita berdoa bersama. Jadi kita dari ritual sebelum pemutaran film kita adakan tahlilan bersama karena kita juga sudah kehilangan 3 ulama di film Sarung ini. Ada almarhum Kiai Zainuri, terus Kiai Siti Guzali dan juga Gus Fahmi Dobir. Ini sangat percaya sekali dalam pembuatan film ini. Jadi sebelum kita ada nobar kita adakan tahlilan, wajib itu. Ada beliau. Harapan kita ya tadi ini menjadi ladang amal jariah kita. Dan tadi juga saya sampaikan, kita nggak ada kata menyerah kan. Kita capek, lelah, tapi kita tidak menyerah. Terus prinsip kita juga tidak ada kata gagal. Jadi tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses selalu belajar. Tetapi sukses saja tidak cukup. Bagaimana kita bisa menjadi seorang sukses? Film ini sudah sukses menjadi ini. Tapi kalau film ini tidak ternilai kan sama saja. Nah, maksudnya ternilai di sini adalah bukan harus bisa dinilai dengan uang. Ketika film disaksikan oleh santri, mereka bisa tersenyum tertawa, itu kan nilai kebaikan. Ketika mereka ngantuk terus nggak mau nonton terus pulang atau buyar, itu dan nilai negatif bagi kami. Jadi tidak ada kata gagal, yang adanya sukses atau belajar. Tetapi sukses saja tidak cukup. Kita harus punya karya yang sukses tapi yang bernilai juga. Ya sama seperti ketika kita punya cita-cita, kita punya keinginan apapun itu, punya yakin seyakin-yakinnya Allah semua pasti mendukung. Tapi keyakinan saja tidak cukup kalau kita tidak action, tidak melakukan sesuatu ya. Ketika kita dalam proses melakukan sesuatu itu pun kendala di lapangan masih banyak. Orang sekitar kita mendukung, orang yang kita sayang tidak mendukung, bahkan teman-teman menjauhi kita. Tapi kita tetap fokus dengan tujuan kita. Bagaimana film ini harus tetap bagaimana impian kita harus tetap terwujud, apapun itu resikonya. Karena kita masih punya Tuhan, kita masih punya Allah yang lebih dari cukup. Oke. Kita sekarang bisa melihat trailernya ya, film Sarung di YouTube. Kalau ada di YouTube ya Mas ya trailernya. Coba diincipi dulu teman-teman, bagus sekali. Filmnya udah jadi dan boleh saya bilang saya melihatnya dari sinematografinya aja luar biasa bagus itu. Tapi biasanya kita nggak tahu itu perjuangan panjangnya di balik itu. Mas sharing atau bagi dong, kayak tadi tuh harus take 50 kali dari ke puncak gunung kembali lagi naik lagi gitu. Apa lagi sih Mas yang perjuangan panjang itu? Yang satu ini masih ketika kita produksi pertama kali itu. Kita produksikan menggunakan satu kamera. Kita ada slider itu kita beli itu start 300.000 buatan, jadi slider sampai goyang-goyang. Kadang kita nggak pakai slider, pakai kayu, biar halus slidernya, sampai gitunya. Ada satu kelompok itu yang bilang, masa nggak film kok? Masa membuat film seperti itu? Gitu ya. Itu yang memberi kita motivasinya. Dan kita membuat film ini tidak ada lighting, tidak ada reflektor, tidak menggunakan boom. Jadi kameranya itu ya kamera, mic-nya itu nempel di kamera.
Mereknya Boya, harga 240 kalau saya beli. Oh iya. Apa namanya? Ini sama kayak ini ya Mas ya, Boya. Tapi yang nempel di kamera. Iya bener-bener. Ada kamera tadi ada. Mereknya aja sama. Iya. Ada kameranya di setiap hari kita bawa. Mana? Ada kok. Jadi saya ngerjakan film ini menggunakan satu kamera. Yang lain ini. Ini kamera yang kita buat untuk ujian film. Oh. Ini kamera ini, dimanapun selalu saya bawa. Iya. Ini sudah menjadi partner saya, sahabat saya, mungkin pacar saya, dan dimanapun selalu saya rawat. Durasi berapa Mas film? 99 menit. 99 menit pakai ini doang ya? Iya. Ini kita dipinjami sama temannya dari Dubai. Tapi kamera sudah dipakai, nggak dipakai lah, ada lebih dari 1 tahun. Dulu jamur, terus sudah berkaratan. Ini saya servis lagi, ya hampir habis banyak pada itu ya. Akhirnya ini akan menjadi senjatanya. Ya dengan menggunakan satu kamera ini kita bisa buat film. Kalau lighting tadi itu juga membaca Kita misalnya manfaat alam ya. Jadi ini seberapa kadar cahayanya gitu ya. Kita ambil syuting itu pagi atau sore. Oh iya. Jadi cahaya yang bagus bagi kami, bagi saya punya pagi atau sore. Pagi atau sore. Bahkan sore kalau kita di pondok itu kan rame kan. Iya. Saya juga nggak membebani para santri atau pengurus pondok biar rame. Kita tetap bisa ambil gambar ya ketika break. Misalnya ada murojo atau apa jam 9 misalnya, itu sudah selesai break, nggak ada sola-sola atau suara dari apa namanya soalnya pondok, itu kita ambil gambar. Jadi waktunya cuma terbatas mungkin setengah jam itu, nggak ada 1 jam. Tapi ya karena sebelumnya mereka ya sudah kita kasih ini ya, kamu memerankan ini harus senatural mungkin. Kalau kamu buat tidak akan jadi. Oh iya. Itu tekniknya. Sebenarnya seperti kita mengambil gambar aja. Kalau kita ngambil gambar yang bagus apa ya candid, nah itu. Kalau kita harus gaya-gaya kan malah gak bagus. Oh iya benar. Kalau kayak gitu naturalnya malah terbangun deh. Itunya apa adanya. Apa adanya. Oh gitu. Itu lokasi yang diambil juga di Blitar. Kita ambil di Blitar, semuanya pengambilan gambar di Blitar. Ya kecuali ada beberapa ikon kota itu kita ambil wisatanya, mungkin masjidnya atau apa. Karena film ini juga untuk promosi pariwisata juga. Bukan khusus Blitar ya? Bukan, tapi untuk wisatanya kita ada dari Papua, ada dari Raja Ampat, Alor, Jogja, Bali, semuanya ada. Itu ngambil sendiri langsung ke lokasi gitu? Tidak. Kayak Papua itu misalnya? Ada beberapa yang saya ambil sendiri seperti di Labuan Bajo kemarin. Kita ada rezeki diajak sama nenengnya, apa namanya, pondok yang sudah saya buat untuk film Carung itu. Saya diajak ke Labuan Bajo, buat liburan lah mungkin. Sekarang saya ambil dari situ. Kemudian di Alor memang pada itu saya ada undangan untuk isi workshop sana, sekalian saya ambil gambar. Di Makassar juga ada, di Bali, Jogja. Hanya seperti di Papua, itu ada teman yang sukanya traveling. Saya butuh gambar ini, bisa support nggak? Support. Ya kita memanfaatkan jaringan. Kita tidak apa ya? Kita tuh nggak bisa sendiri. Ibarat kata itu kita kalau burung hanya satu. Kalau kita nggak saling melengkapi, tidak saling mensupport, kita akan terbang. Nggak akan terbang ya. Iya, jadi pesan pentingnya itu salah satunya. Gitu. Oke, Mas Gran, ada pesan mungkin ya, yang terakhir kepada teman-teman, istilahnya tidak gampang menyerah ya, meskipun dengan Mas Grantika dengan satu kamera atau Mas Jalal tadi juga lah dengan keterbatasan yang dihadapi, ternyata juga mampu menghasilkan film yang luar biasa. Ya ini gini, kita sebagai warga ya. Kita sudah diajarkan yang namanya tirakat. Jadi film ini tidak semena-mena kita buat dengan proses yang apa adanya. Kita juga berpuasa, kita juga istilahnya nirakati. Kita juga tirakat. Setiap kita proses ambisi dimanapun kita juga minta doa dengan ulama, saya dan selalu minta restu pada orang tua khususnya. Saya setiap mau gambar minimal saya SMS atau kadang telepon, Bu saya mau ambil dari sini, doakan semoga berhasil. Kenapa? Kekuatan seorang ibu itu luar biasa. Kemudian dimanapun kita berada, ya karena kita warga NU, kita seorang santri, isinya warga itu dimanapun berada selalu bela Kiai, selalu bela Kiai. Tidak ada
seorang kiai atau orang tua ataupun guru yang ingin muridnya, santrinya atau anaknya itu bodoh, pasti mereka ingin sesuatu yang terbaik untuk kita. Dan jangan lupa tawasul. Dimana kita berada, kita kirim doa Al-Fatihah lah pada para pendahulu kita. Nah, mau nggak mau kita tuh kita tidak bisa berjalan sendiri. Pasti ada faktor lain yang mensupport kita, mendukung kita hingga bisa sampai sana. Betul. Ya, ini itu aja. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Teruslah berjuang, ya, terus belajar, terus istiqomah, ikhtiar, zikir itu jangan sampai lupa. Tirakat al-qulub, puasa. Ya, ada puasa itu ada wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Tapi ya mau nggak mau, kalau kita masih bisa tirakat, minimal puasa itu. Kalau nggak bisa puasa, nggak bisa menahan lapar, makan dan minum, kita tahan. Bagaimana kita tidak bicara, misalkan ya bicara yang kotor dan sebagainya. Hati kita tetap positif dan sebagainya. Itu juga bagian itu saja sih sebenarnya. Kalau mau panjang lebar banyak nanti bisa lanjut di sosmed nanti. Siap. Mas Grantika Pujianto ini juga punya website ya Mas ya? Ada. Saya baca dikit-dikit, grantikapujianto.com. Emang sebagian masih saya bunyikan karena ada malu dengan tulisan saya dulu. Tapi itu ada pengalaman saya. Oke. Siap, nanti bisa dilihat di grantikapujianto.com atau juga trailernya film Sarung. Kalau mau komunikasi ada kontak person ya Mas ya? Ada di film Sarung itu, trailernya itu di belakang ada nomor ya saya pribadi. Oh, langsung di trailernya ya? Atau ada channel khusus yang menampilkan? Ada di Instagram ada, terus kalau kita sering di Instagram itu setiap hampir tiap hari kita online juga, nanti kalau pertanyaan jawab pasti kita jawab. Instagram namanya? Film Sarung bisa nanti, atau di Instagram saya sendiri Grantika Pujianto juga bisa. Oke. Catat ya. Dan teman-teman kalau mau bertanya jangan sungkan bertanya, insya Allah Mas Grantika welcome ya Mas ya. Insya Allah. Kalau pasti kita balas kok. Pasti dibalas. Oke, itu saja. Nanti lebih lanjut kalau ada yang bertanya langsung lewat Instagram atau beberapa kontak person yang dapat terkait dengan film Sarung ataupun ke Mas Grantika Pujianto. Mas gitu. Terima kasih, semoga obrolan ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.